langsung dihapus. Seperti itu, Mbah. Nah, itu tujuannya kenapa, Mbah? Negara sana itu? Ya, ingin menguasai. Memang sifatnya seperti itu. Nggak, maksud saya dia kok menutup-nutup itu kenapa, Mbah? Sebenarnya Ya, ada untuk rahasia apa? menutupi malu. Oh, seperti itu. Kalau sudah dari langit yang turun, tidak ada yang bisa menghalangi. Ingin membuat hukuman yang setimpal apa yang diperbuat di tanah Gaza. Oh, seperti itu, Mbah, ya. Bom-bom dijatuhkan tanpa ada belas kasihan. Gedung-gedung sekolah anak-anak dibom. Rumah sakit, warga sipil. Jangan dikira itu tidak ada balasannya. Diturunkan api dari langit yang dibawa oleh burung-burung, seolah-olah sudah tahu mana sasaran yang harus dibunuh, yang menjadi target. Di samping juga ada serangan dari negeri-negeri yang memang dari dulu membantu rakyat di sini, Palestina. Iya. Terus kalau boleh tahu itu berarti kemungkinan gudang-gudang senjata milik Israel atau apa itu banyak yang terbakar sebenarnya, Mbak? Iya. Siapapun yang mendukung kebijakan pemimpin bangsa ini, semua menjadi target pasukan-pasukan langit. Oh, seperti itu, Mbak. Iya. Meskipun kebijakan ini juga banyak yang menentang dari rakyatnya sendiri. Seolah-olah api punya caranya sendiri memilih mana yang harus dihanguskan. Jadi tidak salah sasaran, Mbak, ya? Iya. Seperti lompatan-lompatan api yang sebetulnya itu adalah pasukan-pasukan yang memang ditugaskan. Seolah-olah hidup, ya memang sebenarnya hidup. Bahkan ada naga api yang memang ditugaskan menghanguskan. Kalau naga api itu dari darat, dari laut berarti, Pak? Apa dari atas? Dari atas juga. Oh, dari atas juga. Ada ya. Terus sebenarnya, Mbah, kalau boleh diizinkan, Mbah, kondisi negaranya sekarang itu bagaimana? Kondisi stabil ekonominya atau pertahanannya itu sebenarnya hancur lebur. Sebenarnya hancur, Mbak, ya. Seperti halnya Gaza yang sudah dihancur leburkan. Makanya hukuman yang setimpal harus diterima. Oh, ayat yang sudah turun. Jadi tidak jauh sama yang kemarin kebakaran juga. Bahkan lebih ngeri. Seperti itu, Mbak. Karena pasukan angin juga membantu untuk mempermudah penyebar luasan. Untuk memperbesar apinya itu, Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Selamat berjumpa lagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami tim Padepokan Insan Merbabu, yang mana dalam kesempatan ini kembali kami akan menguak fitnah global akhir zaman, yang mana dalam kesempatan malam hari ini kami akan
mencari berita kondisi yang sebenarnya peristiwa kebakaran di Israel. Kondisinya bagaimana? Mudah-mudahan nanti ada gaib yang bisa menjelaskan situasi terkini di sana, perkembangan yang terjadi. Dalam kesempatan kali ini kami bersama Gus Marty. Monggo Gus Marty. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Sinta dipendeng semua. Semua energi negatif yang ada pada tubuh mediator Ya Allah, dengan izin beliau saya minta gaib yang diizinkan, yang mengetahui tentang kebakaran yang ada di Israel, gaib yang diizinkan yang bisa menceritakan kejadian sebenarnya kebakaran yang di Israel. Sallallahu Allah. Saya menguasai jasad mediator dengan sepenuhnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Energi bisa sinkron dengan tubuh mediator. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tersambung pita suaranya, bisa berbicara dengan bahasa Indonesia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah. Apabila makhluk ini penyusup, otomatis terlempar ke neraka jahanam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu ini dengan siapa ini? Golongan apa? Dari mana? Saya golongan roh. Golongan roh dari mana, Mbah? Maaf. Saya ditugaskan di negeri yang saat ini terjadi konflik. Maksudnya di Israel apa di Palestina? Saya berada di Palestina. Oh, berada di Palestina. Saya bertugas di sana. Saya dulu juga dari Nusantara. Oh iya, iya. Dari zaman kerajaan mungkin, kalau boleh tahu. Iya. Saya dipanggil kemari. Ya. Ada apa, Gus? Maaf ini sebelumnya kalau mengganggu tugasnya panjenengan, Mbah. Kalau boleh tahu, mungkin kalau diizinkan, ini dipanggil siapa ya? Panggil Mbah atau gimana ini? Kalau saya bernama Antawirya. Oh, Antawirya, Mbah Antawirya gitu ya? Iya. Oh ya. Maaf Mbah Antawirya mengganggu tugasnya panjenengan. Iya, saya ditugaskan kemari. Ada apa? Sebenarnya ya yang pertama silaturahmi dengan jenengan, kita sama-sama murid dari beliau. Iya, kami tahu. Ya.
dari cahayanya. Alhamdulillah. Dan hanya murid beliau yang bisa memanggil bangsa kami. Iya, Mbah. Ada tugas apa? Ya, sebenarnya bukan tugas yang resmi, tidak, Mbah. Cuman bagi kita yang masih di alam dunia ini, seperti yang baru viral di berita-berita kan, terjadi kebakaran di Israel, di negara Israel. Betul sekali. Nah, kita itu mau sebenarnya itu ada apa? Hakikatnya itu kebakaran itu kenapa? Kalau diizinkan mungkin Mbak tahu yang sebenarnya. Sebatas yang diizinkan. Iya, betul. Silahkan, Mbak. Yang bertugas di sana langsung dari langit. Pasukan langit, Mbak, ya? Iya. Pasukan-pasukan burung, naga api, dan juga nyamuk-nyamuk api yang memang ditugaskan untuk bumi hanguskan negeri itu. Negeri yang sombong dengan seenaknya membantai rakyat sipil di tempat yang kami jaga saat ini. Memang kami ditugaskan langsung dari langit. Orang-orang itu pasukan-pasukan burung, naga api, hewan seperti nyamuk namun besar. Dari langit itu, Pak? Iya. Mereka sudah diberi tugas untuk mencari orang yang harus menjadi sasaran. Sebetulnya banyak. Terjadi peristiwa yang mengerikan di sana, namun ditutup-tutupi. Begitu ya. Jadi tidak diberitakan, sengaja tidak diberitakan gitu. Seandainya ada yang coba membocorkan beritanya, langsung dihapus. Seperti itu, Mbak. Nah, itu tujuannya kenapa, Mbak? Negara sana itu? Ya, ingin menguasai. Memang sifatnya seperti itu. Nggak, maksud saya dia kok menutup-nutup itu kenapa, Mbak? Sebenarnya Ya, ada untuk rahasia apa? menutupi malu. Oh, seperti itu. Kalau sudah dari langit yang turun, tidak ada yang bisa menghalangi. Ingin membuat hukuman yang setimpal apa yang diperbuat di tanah Gaza. Oh, seperti itu, Mbak, ya. Bom-bom dijatuhkan tanpa ada belas kasihan. Gedung-gedung sekolah anak-anak dibom. Rumah sakit, warga sipil. Jangan dikira itu tidak ada balasannya. Diturunkan api dari langit yang dibawa oleh burung-burung, seolah-olah sudah tahu mana sasaran yang harus dibunuh, yang menjadi target. Di samping juga ada serangan dari negeri-negeri yang memang sejak dari dulu membantu rakyat di sini, Palestina. Iya, iya.
Terus kalau boleh tahu itu berarti kemungkinan gudang-gudang senjata milik Israel atau apa itu banyak yang terbakar sebenarnya, Pak. Iya. Siapapun yang mendukung kebijakan pemimpin bangsa ini semua menjadi target pasukan-pasukan langit. Oh, seperti itu, Mbak. Iya. Meskipun kebijakan juga banyak yang menentang dari rakyatnya sendiri. Seolah-olah api punya caranya sendiri memilih mana yang harus dihanguskan. Jadi tidak salah sasaran, Mbak ya? Iya. Seperti lompatan-lompatan api yang sebetulnya itu adalah pasukan-pasukan yang memang ditugaskan. Seolah-olah hidup, ya memang sebenarnya hidup. Bahkan ada naga api yang memang ditugaskan menghanguskan. Kalau naga api itu dari darat, dari laut berarti, Pak? Apa dari atas juga? Dari atas juga. Oh, dari atas juga. Ada ya. Terus sebenarnya, Mbah, kalau boleh diizinkan, Mbah, kondisi negaranya sekarang itu bagaimana? Kondisi stabil ekonominya atau pertahanannya itu sebenarnya Hancur lebur. sebenarnya hancur, Mbak ya. Seperti halnya Gaya yang sudah dihancur leburkan. Makanya hukuman yang setimpal harus diterima. Oh, seperti Ayat yang sudah turun. jadi tidak jauh sama yang kemarin Yang memang kebakaran seperti, juga. bahkan lebih ngeri. Seperti itu, Mbak. Karena pasukan angin juga membantu untuk mempermudah penyebar luasan. Untuk memperbesar apinya itu, Mbak. Iya. Oh, seperti itu ya. Semua atas perintah dari langit. Kami bertugas di sini, Gaya, Iya, iya. untuk membantu. Kalau di berita itu kan ya tidak semuanya itu kan malah hampir tidak di hutan, Mbak. Di posisi di tempat-tempat strategis kalau di berita itu ya. Iya, di hutan juga banyak yang hancur. Di hutan juga banyak ya, Mbak. Ribuan hektar, puluhan ribu hektar. Tapi mana beritanya nggak ada. Ditutup-tutupi. Memang ditutup, Mbak ya. Itu. Bahkan serangan-serangan dari negeri yang saat ini membantu, banyak yang jebol, menghancurkan area sana, tempat-tempat vital. Tapi mana beritanya? Nggak ada, Pak. Seolah-olah ditutupi, nggak ada. Ya, beritanya aman-aman saja sana. Bisanya cuma membordir bom sana, bom sini. Kalau berita yang seperti itu nggak ada. Itu terjadi ketakutan dan kengerian warganya. Makanya banyak yang justru malah menentang kebijakan-kebijakan pemimpin ini. Izin bertanya, Mbak. Ya. Di kota mana aja, Mbak, yang paling parah, Mbak? Kan tidak di hutan saja. Ya di Yerusalem, Tel Aviv, Tel Aviv itu Beersheba. ibu kotanya ya di situ. Iya. Berarti yang pangkalan yang utama. Bandara-bandara juga ada yang hancur kena rudal. Ya mungkin karena pertahanan sudah mulai menipis. Operator-operatornya sudah banyak yang ketakutan. Tapi backing dari negara yang sekongkol sekutunya itu kan masih membantu, Pak. Apa kondisinya juga sebenarnya hancur? Ya hancur lebur juga.
Yang kemarin kebakaran juga itu, Mbak? Iya. Oh. Kondisinya juga hancur. Bahkan saat ini, Bu, entah itu apa, pura-pura atau apa, menarik diri dari dukungan. Ya mungkin karena sudah keuangannya sudah menipis. Negeri sendirinya hancur membantu negara lain. Utangnya paling banyak itu, Mbak. Iya. Ya bodohnya mereka dikelapi bangsa Zionis. Tentunya perlu diketahui bahwa bangsa Zionis ini bukan bangsa keturunan Israel yang asli. Oh, seperti itu, Mbak ya. Itu pendompleng. DNA-nya berbeda, DNA-nya dengan keturunan Bani Israel yang asli. Makanya banyak yang menentang sebetulnya. Ya, sifatnya Zionis seperti itu, tamak, rakus, merasa ras paling unggul, ingin menguasai. Hati-hati. Iya. Orang-orang seperti ini banyak juga yang menyusup di negeri ini, negeri Nusantara. Sudah banyak, Mbak ya. Iya. Nanti ketahuan siapa mereka. Orang yang merasa rasnya paling unggul, keras kepala, merasa paling benar, memakai jubah agama. Seperti itu. Jadi boleh dikatakan itu sekarang itu boleh dikatakan peringatan atau bagaimana itu, Mbak? Atau ada kemungkinan nanti hancur lagi, dihancurkan lagi kemungkinan? Sudah bisa dikatakan azab. Di sana banyak orang ketakutan. Di negara itu? Iya. Oh. Jadi warganya malah sudah sudah tidak percaya dengan pemerintahnya, pemimpinnya. Iya, melihat kehancuran yang sudah terjadi, kebakaran di mana-mana, seolah-olah api punya cara tersendiri. Lihat saja daerah-daerah yang bukan negeri Zionis terlindungi dari kobaran api. Jadi penduduknya seolah-olah memilih jalannya sendiri. Ya memang itu ada penggeraknya, pasukan-pasukan itu. Tepat sasaran kebakarannya, Pak. Jadi penduduknya itu seperti, kalau boleh tahu itu seperti tidak percaya kok ada api seperti ini. Asalnya dari mana itu? Iya, terheran-heran. sadar ini adalah ayat. Oh, seperti itu enggak ya? Karena kelakuan pemimpinnya. Jika ada rakyat yang mendukung dan membenci rakyat Palestina, pasti sudah dilalap api. Jadi sudah mulai beranggapan seperti itu, Mbak ya? Iya, seolah-olah sudah memilih sasarannya masing-masing. Kemarin contoh di negara Amerika atau sekarang negara itu kan. Meskipun keturunan Israel, tapi beliau orang yang asli keturunan Bani Israel, berhati baik, ya sudah tidak kena. Seperti itu ya. Namun jika mereka mendam kebencian kepada rakyat dan mendukung pemerintahnya, api akan mendatanginya. Api yang berbentuk nyamuk yang menyebar, seolah-olah mencari sasaran-sasaran yang sudah ditandai.
Jadi kalau di mata manusia seperti tidak masuk akal, gitu, Iya. Mbak, ya. Seperti itu, Mbak, ya. Namun beritanya ditutupi. Jika ada yang bisa mengambil gambar ataupun video, menampakkan ayat yang sebenarnya yang tidak masuk akal, langsung dihapus oleh pemerintahan mereka. Seperti itu. Itu mungkin langsung dibunuh gitu ya. Ya, karena hampir teknologi kan dari sana, Mbak, Amerika, dari Iya. negara itu. Ya secanggih apapun nyatanya, rumah yang katanya dibenteng dengan benteng yang paling canggih, besi yang paling canggih, ternyata juga meleleh. Terutama rumah-rumah pejabat mereka yang menyombongkan diri Ya, ya, ya. bahwa teknologinya bisa mencegah api, nyatanya meleleh. Hancur ya, Iya, hancur ya. Terus kondisi pemimpinnya yang sekarang itu sebenarnya kondisinya seperti apa, Mbak? Itu kondisi pemimpin. dia sakit parah Oh, di seperti itu. suatu tempat rahasia. Oh, Yang tampil-tampil itu adalah hanya anak buahnya. seperti nunggu saat seperti itu ya, Mbak, ya. Kondisi parah gitu, sakit parah ya. Iya, karena dulu sempat dikemplang Ya, oleh beliau. ya, Mohon maaf, ya, kami tidak bisa ya. Saya tahu, Mbak. Itu kebakarannya sampai kapan, Mbak? Apakah kemungkinan ada terjadi bencana lain di sana? selama masih membantai rakyat yang tidak bersalah, Masih. api akan semakin membesar sebagai bentuk penyeimbangan, balasan yang setimpal. Tapi kondisi sekarang itu apa sudah padam total, apa masih ada api-api gitu? Kelihatannya padam. Tadi di bawah suatu saat kan meledak lagi. Oh, seperti itu ya. Misal kena angin yang Iya. besar atau apa, itu bisa terjadi nyala lagi seperti itu. Iya, Korbannya banyak enggak, Mbak? Yang di sana, Mbak? banyaknya terpanggang, mati kebakaran. Tapi mana beritanya? Banyak luka-luka. Berapa? Memang begitulah taktik mereka menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Oh, seperti itu ya, Mbak, ya. Ya memang seperti itu. Kejadian yang menjelang detik-detik akhir kiamat. Detik-detik perang yang akan terjadi secara global. Anda tahu sendiri Iya. tanda-tandanya. Tapi ada kemungkinan ke negara Nusantara sini apa enggak? Kekacauan mungkin ya. Kekacauannya di negeri mungkin itu sampai, Mbak, ya. banyak dipicu oleh orang-orang kita sendiri. Diadu domba seperti itu ya, Mbak. Iya. Ya semua kita harus bisa mengambil hikmah dari semuanya itu. Dari sisi hakikat. Bahwa semua terjadi karena proses pemilahan. Makanya hati-hati dengan tokoh-tokoh negeri ini. Entah itu ustadz, ulama, atau tokoh apapun. Jika masih memandang miring rakyat Palestina, menuduh hal yang tidak-tidak, bahwa
Hamas itu teroris, Hamas itu Syiah. Ya. Hati-hati, mereka sudah stempel oleh Dajjal di jidatnya. Seperti itu Mbak ya. Lihat saja. Maka hati-hati, jangan ikuti ulama atau ustadz yang seperti itu. Jadi boleh dikatakan seperti ini Mbak, kalau keliru atau salah dibetulkan. Iya. Mungkin sudah saat diadakan penyaringan. Jadi manusia mana yang ini benar-benar yang terpilih atau yang dipilih atau yang tidak, seperti itu. Iya. Oh, jadi boleh dikatakan namun jangan terkecoh dengan penampilan dohir. Seperti itu Mbak ya. Sudah nyata-nyata di sana itu pertempuran antara hak dan yang batil. Tapi masih ada yang menyalahkan rakyat Palestina yang dibantai. Dia memakai logikanya, otaknya sendiri, tanpa melihat secara hakikat. Iya. Banyak, silahkan cari ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang berpandangan miring pada saudara-saudara kita yang di sana dibantai. Ya mungkin itu adalah cobaan untuk saudara kita yang ada di sana. Ujian. Namun secara hakikat itu adalah jalan pintas menuju kemuliaan. Seperti itu aja Mbak ya. Ya mungkin sudah cukup Mbak. Jenengan juga karena bertugas, saya minta maaf mengganggu tugasnya penjenengan. Saya berterima kasih. Sama-sama Mbak, sama-sama saya minta maaf. Iya. Saya hanya berpesan kepada saudara-saudara yang ada di sini. Ya, gimana Mbak? Berjuang dengan ikhlas. Amin. Hanya mencari ridho dari Tuhan. Amin Mbak, amin. Tetap istiqomah. Tantangan Anda berat. Amin Mbak, amin. Perjuangan masih panjang. Nanti akan banyak godaan-godaan. Perkuatlah persatuan dan kesatuan. Jalin ukhuwah. Kita sama-sama berjuang meskipun kami dalam roh. Iya. Tapi kami juga meneruskan perjuangan saya dahulu. Makanya kami menyempurnakan dan berjuang kembali. Iya Mbak. Saudara-saudara saya yang ada di sini, saya ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama Mbak, sama-sama. Saya sudah diundang ke sini. Sama-sama Mbak. Saya juga terima kasih atas informasi atau penjelasan pun penjenengan. Terima kasih. Monggo silakan bertugas kembali. Salam buat yang di Palestina. Ya, insya Allah saya sampaikan. Iya, monggo Mbak, silakan. Rakyat sana banyak berterima kasih kepada bangsa Nusantara ini. Iya Mbak. Suatu saat bangsa inilah yang akan membebaskan rakyat-rakyat yang ada di sana. Iya, insya Allah. Kami tunggu jika saatnya nanti sudah tiba. Mudah-mudahan kelak kita berjuang bersama di sana. Amin. Ya, bersama-sama ikut Kami beliau. mohon diri. Ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
demikian tadi pemirsa ya, bincang-bincang dengan Goib yang mengetahui tentang kebakaran yang sebenarnya, hakikat kebakaran yang sebenarnya yang terjadi di negara Israel. Ya, buat kita semua mungkin kalau ada yang baik bisa kita ambil, yang kurang baik buat pelajaran kita semua saja. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.